Halo teman-teman, kali ini kita akan melihat kotak baru yang saya buat. Ini ada 7 frame ya. Nanti kita letakkan sang ratu di bagian tengah. Rencananya saya mau memindah dari kardus ke kotak budidaya. Di tengah sini akan kita letakkan sang ratu lebah nantinya. Nah, ini perkiraan panjangnya 40 cm, tinggi 25 cm, dan lebar 23 cm. Nah, perpindahan nanti dari kardus ke kotak budidaya ini kita akan perhatikan sang ratu ya. Perhatikan betul-betul ratu masih aman, sehat, dan masih lincah ya di dalam kurungan. Ini maksimal pengurungan ratu itu 7 hari. Batas paling lama menurut saya pengurungan ratu itu 7 hari. Karena bagaimanapun ratu juga butuh kebebasan. Nah, kita langsung buka talinya. Ini saya ikat ya, supaya tutup kardusnya itu tidak kebuka. Karena ini terbuat dari kardus air mineral yang gampang sekali kebuka. Makanya biar lebih aman saya kasih solasi plus diikat menggunakan tali rafia. Jadi double keamanan dari kardus ini. Hanya saja di bagian lubang tidak ada sekat ratu ya. Kalau tidak ada sekat ratu ini biasanya cicak masuk. Tapi saya sudah perhatikan ke bagian dalamnya itu aman ya, tidak ada predator. Ini saya mulai buka di sampingnya. Koloni alhamdulillah sehat, lincah, dan mereka juga aktif dalam mencari polen atau serbuk sari. Nah, ini jumlah koloninya lumayan banyak. Di bagian atas itu ada warna putih ya. Di situ kurungan atau di mana sang ratu berada. Ingat ya teman-teman, penempatan ratu di tempat itu maksimal 7 hari. Jangan lebih karena kasihan juga ya kalau dia terlalu lama di situ. Peletakan ratu itu harus di bagian tengah ya. Karena kalau di samping dikhawatirkan ratu itu tidak diberi makan. Kalau ditaruh di bagian tengah-tengah koloni sudah 100% lah menurut jangan 100%, 98% ratu diberi makan oleh koloni. Karena dalam keadaan ini ratu itu meminta makanan dari koloni pekerja. Kita buka perlahan-lahan sang ratu. Ini ada kawat yang mengaitkan di bagian atas ya. Ini sang ratunya. Coba diperhatikan. Nah ini dia ratunya. Agak sulit ya karena sang ratu dikerumuni oleh lebah pekerja. Nanti kita akan sepil ratu dengan sangat jelas pada saat kita melepaskan sang ratu di akhir video. Ini saya kasih sedikit tips dan trik ya supaya teman-teman juga paham bagaimana cara memindahkan koloni lebah. Kita tidak usah panik meskipun banyak lebah yang berterbangan di sekitar kita dengan suaranya. Kita tetap harus santai dan tenang. Bagaimanapun lebah itu tidak akan menyengat selama kita tidak agresif ya. Kita perlakukan lebah itu pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Kalau teman-teman masih khawatir, teman-teman juga bisa menggunakan seperti yang saya gunakan, yaitu sarung tangan karet. Seharusnya saya ini menggunakan jaket ya, untuk lebih mengamankan. Nah, sekarang kita tutup ya. Tapi sebelum ditutup, kita ambil sedikit koloni lebah. Kita ambil sedikit koloni lebah ini diarahkan ke bagian atas di sekitar ratu. Ini bertujuan agar yang lebah bagian atas atau yang dekat dengan ratu itu memancarkan feromon. Jadi lebah itu yang memancarkan feromon adalah lebah ratu dan juga lebah pekerja. Jadi ada dua lebah ya yang bisa memancarkan feromon. Tetapi lebah pekerja memancarkan feromon bukan feromon ratu ya. Jadi seperti sinyal bahwa di sekitar situ ada sang ratu. Tujuannya lebah pekerja ini menyebarkan feromon
agar koloni yang jauh itu tahu. Biasanya ada banyak ya lebah pekerja yang menyebarkan feromon dengan cara dia itu mengangkat ekor dan mengepakkan sayap dengan cepat. Nah, itu salah satu ciri-ciri lebah menggunakan atau menyebarkan feromon ya. Sedangkan ratu dia itu memancarkan feromon dari bagian atas kepalanya. Jadi beda cara dari keduanya. Karena lebah belum terbiasa dengan sekat ratu, maka kita bantu ya, kita angkat sedikit demi sedikit supaya lebah ini mengarahkan teman-temannya masuk ke dalam kotak melalui sekat ratu. Karena untuk lebah yang ini kita ambil dari bebatuan ya. Jadi lebahnya itu sangat-sangat belum terbiasa dengan sekat ratu. Baginya sekat ratu itu adalah tutup ya, tidak ada tempat masuk, padahal di sekat ratu ini cukup untuk lebah pekerja masuk. Ini kita biasakan mereka untuk masuk ke dalam kotak budidaya melalui sekat ratu. Di sini saya perhatikan lebah masih tenang, tidak ada yang panik. Mungkin karena di kardus masih tersebar feromon sang ratu. Jadi lebah-lebah pekerja masih merasa tenang karena masih ada sisa feromon ratu di dalam kardus. Nah, proses ini biasanya memakan waktu sekitar 10-15 menit. Setelah 15 menit, lebah pekerja yang ada di dalam kardus mulai merasakan kepanikan karena tidak ada lagi feromon ratu. Ketika lebah sudah mulai panik, mereka kebanyakan akan berhamburan di atas kepala kita. Mereka akan berkeliling di sekitar kita untuk mengetahui di manakah sang ratu berada. Nah, ini kita percepat ya supaya semakin banyak lebah pekerja yang tahu bahwa sang ratu ada di sini. Terus lebah pekerja ini supaya memberitahukan kepada teman-temannya bahwa ratu ada di sini dengan cara menyebarkan feromon. Ini terlihat jelas ya teman-teman bahwa lebah pekerja belum terbiasa masuk melalui kotak atau sekat ratu. Mereka masih kebingungan di depan. Karena mereka kebingungan, nanti kita akan buka sekat ratunya supaya mereka itu masuk terlebih dahulu ke bagian dalam. Nah, ini sudah dibuka sekat ratunya ya teman-teman. Di sini terlihat jelas bahwa lebah sudah mulai panik karena tidak ada lagi feromon ratu. Dan di bagian atas itu ada lebah yang menyebarkan feromon ratu, maka semua koloni akan berbondong-bondong masuk ke dalam kotak budidaya. Nah, proses ini tergantung dari seberapa banyak koloni. Kalau koloni sebanyak ini biasanya prosesnya cuma 5 menit. Nah, setelah masuk semua, ini keesokan harinya yaitu di jam 6 pagi kita akan membuka ratu ya. Jadi kita akan bebaskan sang ratu bergabung dengan koloninya supaya ratu juga bisa bertelur ya. Dan koloni bisa membuat frame atau sisiran baru di dalam kotak budidaya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita harus pasang dulu sekat ratu. Ini kita buka dulu sedikit supaya oksigen masuk ke dalam kotak budidaya dan lebah juga tidak kaget. Selanjutnya kita akan tutup bagian pintunya menggunakan sekat ratu. Nanti lebah ini akan terbiasa dengan sendirinya ketika mereka keluar melalui sekat ratu dan masuknya juga akan terbiasa melalui sekat ratu. Kebiasaan ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 10 hari ya. Setelah 10 hari lebah akan sudah mulai nyaman melalui sekat ratu ini. Nah, ini kita lihat di bagian atasnya, ini mereka sudah berbentuk atau bersiap membentuk frame atau sisiran baru. Ini kita ambil frame yang ada ratunya ya, yang kemarin kita letakkan. Kita ambil dulu sedikit demi sedikit, kita pelan-pelan tarik ke atas. Setelah sekiranya cukup, kita ambil sang ratunya dan kembalikan framenya supaya koloni lebah tidak berhamburan di atas kepala kita. Nah, ini kita sudah dapatkan. Nah, itu dikerumuni ya sama sang lebah.
Ini artinya ratu ini juga memiliki feromon yang sangat kuat. Ada juga beberapa ratu yang masih sedikit feromon. Nah, ini kita lepas ya. Itu dia sang ratu ya. Coba perhatikan teman-teman. Nah, itu dia ratunya keluar langsung ke bagian dalam koloni. Jadi ratu itu akan menghampiri koloni ya. Tidak perlu panik atau tidak perlu khawatir ratu akan terbang. Karena ratu itu sangat tidak suka terbang. Dia itu jarang sekali terbang. Kebiasaannya itu hanya berdiam diri di dalam kotak budidaya atau di sarangnya. Itulah kebiasaan sang ratu lebah. Nah, kita tutup ya teman-teman, pelan-pelan, jangan sampai ada lebah yang tergencet. Yang kedua, kita pastikan semua ketutup ya, supaya tidak ada celah bagi predator seperti cicak, kadal, tokek, dan lain-lain masuk ke dalam kotak budidaya. Kalau sudah ketutup seperti ini, sudah dipastikan aman ya teman-teman dari serangan predator. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.